Video ini direkam pada setengah 12 malam. Saya belum baca buku, saya belum latihan berbicara, jadi video ini adalah tempat atau wadah untuk saya melakukan keduanya, membaca buku dan juga berlatih berbicara di depan kamera. Tapi sebelum saya membaca buku dan berlatih berbicara, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa waktu itu berjalan sangat cepat. Time fly really fast. Waktu berjalan sangat cepat. Kayaknya baru kemarin deh, tahun baru, tahun 2025, baru kemarin bulan Januari, Februari, Lebaran, baru kemarin kayaknya. Tiba-tiba sekarang sudah di penghujung bulan Juli. Bentar lagi sudah masuk bulan 8 atau bulan Agustus dan tinggal 4 bulan lagi menuju pergantian tahun ke 2026. Dan itu terasa sangat singkat. Kayaknya baru kemarin kok, sekarang 4 bulan lagi udah mau 2026. Time is really fast. Waktu berjalan sangat cepat dan you need to slow down to speed up your process. Kamu harus mencoba untuk melambatkan langkah kamu, untuk mempercepat langkah kamu. Artinya, ini yang saya pelajari dari buku ini. You need to slow down to speed up your process. Ketika kamu melambatkan langkah kamu, secara tidak langsung kamu sedang mencurahkan lebih banyak energi, lebih banyak waktu, lebih banyak pikiran ke sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Dan hal ini bisa mempercepat prosesmu di dunia yang serba instan ini, serba cepat ini. Banyak orang ingin segera mendapatkan hasilnya tanpa melakukan prosesnya. Ini adalah hal yang sering saya katakan kepada diri saya sendiri. Hasil datang dari tindakan. Tanpa tindakan tidak ada hasilnya. Banyak orang pengen hasil tapi tidak melakukan tindakan. Ya, ujungnya tidak dapat hasilnya. Jadi, slow down to speed up. Jangan terburu-buru dalam prosesnya. Kalau kamu terburu-buru dalam prosesnya, gerusang-gerusung, kamu tidak bisa benar-benar mencurahkan effort kamu ke pekerjaan kamu, dan hasilnya juga tidak akan besar. Untung kalau ada hasilnya, kalau nggak ada. Jadi ini juga hal yang saya terapkan dalam hari-hari saya, dalam pekerjaan saya. Sekarang saya benar-benar tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Saya benar-benar menikmati prosesnya. Saya menikmati setiap energi, setiap detik, setiap waktu, setiap perhatian saya kepada pekerjaan saya. Dan hasilnya luar biasa. Saya lebih happy, saya lebih tenang, saya lebih percaya diri, tidak stres, dan saya yakin hal ini bisa mendatangkan hasil yang lebih besar pula. Oke, jadi tidak terasa 4 bulan lagi sudah tahun 2026. Jadi saya juga belajar bahwa ketika kamu ingin mengubah hidup kamu, kamu tidak perlu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus untuk melakukan sesuatu 1 tahun saja. 1 tahun yang bagus bisa mengubah hidup kamu selamanya. 1 tahun yang bagus ya, 1 tahun yang fokus, 1 tahun yang konsisten. Bukan bulan 1 konsisten, bulan 2 stop, lanjut lagi bulan 5, bulan 7-nya stop, no. Tapi benar-benar konsisten dari bulan 1 sampai bulan ke-12. 1 tahun yang fokus saja, 1 tahun yang bagus saja bisa mengubah hidupmu selamanya. Jadi jangan remehkan 1 tahun yang fokus. Kenapa? Karena 1 tahun itu singkat banget. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kayaknya baru kemarin tahun 2025, 4 bulan lagi udah 2026. Waktu berjalan sangat cepat. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu perjuangkan, mulai hari ini dan fokus untuk membangun masa depan kamu. 1 tahun yang bagus bisa mengubah hidup kamu selamanya. Jadi
Saya akan mulai membaca buku 5 menit saja sudah cukup. Buku yang saya baca masih sama, yaitu buku berjudul Keep Going. Dan metode yang saya pakai ketika membaca buku ini sembari melatih teknik komunikasi adalah membaca dengan pelan, dengan volume yang tinggi, dan membuka mulut selebar-lebarnya. Dengan cara ini, saya tidak hanya membaca buku dan mendapatkan pengetahuan yang baru, tapi saya juga melatih mulut saya, melatih otot yang ada di sekitar mulut saya untuk berbicara lebih baik lagi. Saya bisa meningkatkan setiap artikulasi, setiap kata yang saya ucapkan, dan outputnya atau hasilnya, skill komunikasi saya akan meningkat. Dan jangan lupa bahwa progres datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. So, I really love myself. I love to being being busy. Saya jatuh cinta dengan kesibukan, saya jatuh cinta dengan pencarian, pengejaran. I'm really love it. So, let's start to read the book. Kreativitas bukanlah sebuah nomina. Kamu perlu melakukan sesuatu sebelum kamu bisa dikatakan telah mencapai sesuatu. Titel seniman atau arsitek atau musisi perlu untuk diraih. Banyak sekali orang ingin meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaannya tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Lupakan hal yang berusaha kamu capai atau nominanya, dan fokuslah pada kerja aktual yang perlu kamu lakukan atau verbanya. Melakukan verbanya atau kerja aktual akan membawamu ke tempat yang jauh lebih menarik dan jauh lebih bagus. Jika kamu jika kamu memilih jika kamu memilih nomina yang salah sebagai cita-citamu, kamu pun akan tersangkut dengan verba yang salah. Ketika orang-orang menggunakan kata kreatif sebagai sebuah titel pekerjaan, itu tidak saja membagi dunia secara salah ke dalam orang-orang kreatif dan orang-orang tidak kreatif, tetapi juga menyiratkan bahwa pekerjaan kreatif berarti menjadi kreatif. Namun, menjadi kreatif tidak pernah jadi sebuah tujuan. Ia merupakan sebuah sarana pada hal lain. Kreativitas hanyalah sebuah alat. Kreativitas dapat digunakan untuk mengorganisasi ruang dudukmu, melukis sebuah mahakarya, atau merancang sebuah senjata penghancur massal. Jika kamu hanya jika kamu hanya berkeinginan, jika kamu hanya ingin menjadi kreatif, kamu bisa saja menghabiskan waktumu dengan menunjukkan bahwa kamu memang kreatif, mengenakan kacamata karya perancang, mengetik dengan MacBook Pro-mu, dan mengunggah foto-foto dirimu di studio yang diterangi sinar matahari di Instagram. Kreatif itu adalah sebuah sarana. Kreatif bukan menjadi destinasi atau tujuan, tapi kreatif adalah sebuah sarana. Titel pekerjaan bisa mengacaukanmu. Titel pekerjaan jika dipandang dengan terlalu serius akan membuatmu merasa seakan-akan kamu perlu bekerja dengan cara yang sesuai dengan titelmu, bukan dengan cara yang sesuai dengan kerja aktualmu. Titel pekerjaan juga dapat membatasi jenis-jenis pekerjaan yang menurutmu dapat kamu lakukan. Seandainya kamu hanya memandang dirimu sebagai seorang pelukis, maka apa yang terjadi jika kamu ingin mencoba untuk menulis? Seandainya kamu hanya memandang dirimu sebagai pembuat film, apa yang terjadi jika kamu ingin mencoba memahat? Jika kamu menantikan seseorang untuk memberikanmu sebuah titel pekerjaan sebelum kamu melakukan pekerjaannya, kamu mungkin tak akan pernah bisa melakukan pekerjaannya sama sekali.
Kamu tak bisa menantikan seseorang untuk menyebutmu sebagai seorang seniman sebelum kamu membuat sebuah karya seni. Kamu tak akan pernah bisa mencapainya. Ketika dan jika kamu akhirnya bisa menjadi nomina, ketika titel pekerjaan yang diidamkan dianugerahi kepadamu oleh orang lain, jangan berhenti melakukan verbamu atau kerja aktualnya. Titel pekerjaan tidak benar-benar untuk dirimu, melainkan untuk yang lain. Biarkan orang lain yang mencemaskan Biarkan orang lain yang mencemaskan tentang diri mereka. Bakar kartu nama bisnismu jika terpaksa. Lupakan nominanya sama sekali. Lupakan titelnya sama sekali. Lakukan verbanya atau kerja aktualnya. Aku tidak tahu apa diriku ini. Aku tahu bahwa aku bukanlah satu kategori. Aku bukanlah sesuatu, sebuah nomina. Aku seakan sebuah verba, sebuah proses yang berevolusi. Jadi, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk tersenyum ketika berbicara, ketika berlatih berbicara di depan kamera. Cobalah untuk senyum ketika membuat video, ketika record video, ketika berbicara secara langsung atau berbicara di depan kamera. Karena senyum itu adalah alat yang powerful. Dan senyum juga ibadah. Ketika kita senyum, maka orang lain juga akan nyaman dengan diri kita. Mereka akan happy, mereka akan merasa senang dan mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi please Andre, cobalah untuk senyum ketika berbicara, ketika latihan berbicara di depan kamera. Dan kedua adalah cobalah untuk menggerakkan body language, entah itu tubuh saya, tangan saya, raut wajah saya, karena visual itu adalah hal yang cukup penting juga, terutama kalau tujuan saya ingin membuat konten berupa video. Video itu kan ada dua komponen utama, yaitu visual dan juga audio. Audio ini adalah bagaimana kita berbicara, bagaimana saya menyampaikan suatu topik, dan visual ini adalah apa yang dilihat orang lain di video tersebut. Jadi, cobalah untuk senyum dan mainkan body language saya. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, banyak sekali orang ingin meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaannya tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Dalam arti lain, banyak orang pengen hasil tapi nggak mau kerja. Padahal hasil datang dari tindakan, tanpa tindakan tidak ada hasil. Jadi inilah alasan saya melakukan hal ini terus-menerus. Berlatih berbicara di depan kamera, berlatih untuk meningkatkan kualitas konten saya karena saya ingin menguasai keterampilan dalam berbicara. Saya ingin membuat video yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain ke depannya. Jadi, inilah pekerjaan yang harus saya lakukan, inilah aktivitas yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan tujuan saya, yaitu menguasai keterampilan dalam berbicara di depan kamera dan juga membuat konten yang jauh lebih baik dan juga bermanfaat. So, thank you for watching. Habis ini saya akan menulis jurnal dan semoga saya bisa tidur karena insomnia saya akhir-akhir ini kembali. So, thank you for watching. I wish you all the best dan sampai jumpa di hari berikutnya.